Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Saya Dinda Rahma Aulia, tim jurnalistik desa. Sekarang saya sedang berada di acara wisuda terbuka angkatan 18 yaitu Sunrise. Di mana acara wisuda terbuka ini diadakan di Gedung Geraha Sofia Subang. Mau tahu gimana keseruannya? Berikut liputannya. Hai sobat jurnalis, gimana nih masa pandemi kalian? Tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan dan selalu turuti protokol kesehatan. Semoga masa pandemi COVID-19 ini cepat selesai ya sobat. Kangen ngampus nih. Eits, tapi jangan sedih. Tim jurnalistik Siesa punya info baru nih buat kalian. Mau tahu? Yuk ikutin terus, jangan skip videonya ya. Pada tanggal 19 September 2020, STIE Suta Atmaja Subang melangsungkan prosesi wisuda angkatan 18 secara offline. Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan loh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, prosesi wisuda diselenggarakan di Gedung Geraha Sofia Subang dengan membagi dua sesi, yaitu prodi akuntansi pada pagi hari dan prodi manajemen pada siang hari. Diikuti oleh 113 wisudawan dan wisudawati yang diantaranya 49 orang dari prodi akuntansi dan 69 orang dari prodi manajemen. Meskipun sidang skripsi dilakukan secara online karena sedang pandemi COVID-19, tetapi tidak mematahkan semangat Akang Teteh dan sidang pun berjalan dengan lancar. Prosesi wisuda dihadiri oleh seluruh dosen, senat, ketua Setiesa, dan ketua yayasan loh. Pada acara wisuda angkatan 18 ini, tahun akademik 2019-2020 tercatat lulusan terbaik loh. Lulusan terbaik diraih oleh Teh Dena dari prodi akuntansi dan Kang Nanda dari prodi manajemen. Kita tanya-tanya yuk wisudawan dan wisudawati yang meraih lulusan terbaik pada tahun ini. Bagaimana sih Kak perasaannya menjadi lulusan tahun 2020 ini? Rasanya alhamdulillah senang. Nggak nyangka juga sih bisa dapat jadi lulusan terbaik. Itu semua juga nggak lepas dari usaha kita sendiri yang rajin. Kemudian yang pastinya itu doa orang tua, jangan lupa. Dan juga semua ajaran-ajaran para dosen dan dosen pembimbing juga dan teman-teman semuanya. Itu aja sih. Bagaimana perasaannya sidang skripsi dan wisuda di tengah pandemi yang serba online? Kesannya seperti apa? Kesannya itu yang pertama nggak terlalu dibilang susah juga enggak kan, karena alhamdulillah sih diberikan kelancaran pada saat sidangnya. Paling kendalanya itu ya jadi diri sendiri aja, harus ngalahin rasa gugup gitu. Oke, pertanyaan terakhirnya Kak, apa pesan untuk adik tingkat yang sedang menempuh pendidikan saat ini? Pesannya yang terpenting adalah satu, jangan lupa usaha, belajar yang rajin, terus minta doa restu orang tua, itu yang paling penting. Bagaimana perasaannya menjadi lulusan tahun 2020, apalagi sekarang kita jadi lulusan terbaik? Perasaannya jelas yang pertama bersyukur dan juga senang karena perjuangan saya selama 3 tahun 8 bulan ini membuahkan hasil yang baik gitu. Karena jujur dari pertama saya masuk, saya tidak mengerti sama sekali mengenai akuntansi khususnya. Tapi beruntung saya memiliki dosen-dosen dan teman-teman yang memiliki basic akuntansi yang mau membantu saya, dan juga untuk diri saya sendiri yang mau berjuang mulai dari nol hingga menjadi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana sih perasaannya sedang skripsi dan wisuda di tengah pandemi yang serba online? Ini kesannya seperti apa? Kesannya memang jauh dari ekspektasi semula ya, terutama saya waktu itu kan sidang online. Jujur 2 kali lipat deg-degan mungkin ya, karena tidak punya bayangan sama sekali bagaimana sidang online itu. Tapi alhamdulillah
diawali dengan bismillah, semuanya lancar. Dan yang terakhir, Teteh, apa pesan untuk adik tingkat yang sedang melakukan pendidikan sains? Oke, untuk adik tingkat, Teteh juga ngerti bahwa kuliah itu berat, mata kuliahnya juga mungkin ada yang dimengerti, ada yang tidak, tapi jangan menyerah, harus tetap semangat. Karena sama Teteh juga mulai dari nol, dan asalkan kalian bekerja keras, terus berusaha, pasti kalian bisa. Oke. Terima kasih ya, Teh. Ya. Wah, bisa jadi inspirasi baru nih untuk mahasiswa dan mahasiswi yang masih mengenyam pendidikan di kampus STIE Sutatmaja Subang. Nah, itu tadi wawancara singkat dengan lulusan terbaik pada tahun ini. Sekarang kita tanya-tanya yuk Bapak Gugi Susandi, SE MSI CBM selaku dosen Setiesa tentang kesan dan harapan untuk wisudawan dan wisudawati yang lulus pada tahun ini. Baik, pertama-tama selamat ya kepada wisudawan, staf keluarga, ya, kedua orang tua. Karena ini sebuah capaian ya, dan di level S1 ini titik awal gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke master sama doktoral. Nah, harapan dari Setiesa, kita ingin visi kita ya, dan terkait dengan lulusan ini tercapai. Yang pertama kan kita ingin lulusan Setiesa itu terampil, profesional, mandiri di bidang ilmu akuntansi dan manajemen. Nah, dengan berhasil ya menerapkan apa yang dipelajari gitu, secara hard skill dan soft skill. Kalau secara soft skill nanti nyambung dengan visi kita juga yang ingin lulusan S1 punya kelebihan itu akhlaknya baik ya, akhlakul karimah, punya akhlak yang baik, santun ya, kepada yang tua menghormati, kepada yang sesama juga respect ya. Nah, terutama dalam aspek kejujuran ya, kejujuran, integritas, moral gitu ya, moralitas juga. Mudah-mudahan hari ini kita 113 yang diluluskan, total jenderal dengan yang sebelumnya 1128, mudah-mudahan bisa mewarnai Subang ya. Jadi lulusan kita itu baik di sisi pemerintahan, di swasta, terus selain mereka pinter dalam keterampilan, secara mental, secara jiwa juga orang-orang yang baik ya. Nah, kalau di perusahaan tata kelolanya baik, maka perusahaan tidak ada kecurangan-kecurangan kan gitu di dalam perusahaan, karena manajernya bagus, akuntingnya bagus. Kalau duduk di pemerintahan ya, dia juga bisa melakukan reformasi birokrasi ya, memperbaiki tata kelola. Kalau mereka jadi pengusaha, juga jadi pengusaha yang soleh gitu ya. Kalau ingin kaya, tidak menghalalkan segala cara, tidak suap sana suap sini. Nah, mudah-mudahan kalau seperti itu nanti pada akhirnya Subang sendiri menjadi kabupaten yang maju karena SDM-nya unggul, SDM-nya inovatif. Nah, itu peran dari perguruan tinggi, menghasilkan lulusan yang unggul dan inovatif. Ada lagi? Satu lagi Pak, Ya. untuk Harapan ya? iya harapan. Kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang ya, ini akan memasuki ya semester ganjil tahun akademik 2020 ya, 2021 2021 ya, tetap semangat walaupun kita melaksanakan kuliah secara online ya. Esensinya jangan turun semangatnya ya. Dengan segenap upaya ya, kampus dan kita semua, kita harus yakin bisa melalui ujian ini ya. Ujian ini menghinggapi dunia, bukan hanya kita. Kita yakin bisa melaluinya. Nah,
lulusan kita itu baik di institusi pemerintahan, di swasta. Terus selain mereka pinter dalam keterampilan, secara mental, secara jiwa juga orang-orang yang baik, ya. Nah, kalau di perusahaan tata kelolanya baik, maka perusahaan tidak ada kecurangan-kecurangan, kan gitu, di dalam perusahaan, karena manajernya bagus, akuntingnya bagus. Kalau duduk di pemerintahan, ya, dia juga bisa melakukan reformasi birokrasi, ya, memperbaiki tata kelola. Kalau mereka jadi pengusaha, juga jadi pengusaha yang soleh gitu, ya. Kalau ingin kaya, tidak menghalalkan segala cara, tidak suap sana suap sini gitu. Nah, mudah-mudahan kalau seperti itu nanti pada akhirnya Subang sendiri menjadi kabupaten yang maju karena SDM-nya unggul, SDM-nya inovatif. Nah, itu peran dari perguruan tinggi, menghasilkan lulusan yang unggul dan inovatif. Ada lagi? Satu lagi Pak, Ya. untuk Harapan iya harapan. kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang, ya, yang akan memasuki, ya, semester ganjil tahun akademik 2020, ya, 2021, 2021, ya, tetap semangat walaupun kita melaksanakan kuliah secara online, ya. Esensinya jangan turun semangatnya, ya. Dengan segenap upaya, ya, kampus dan kita semua, kita harus yakin bisa melalui ujian ini, ya. Ujian ini menghinggapi dunia, bukan hanya kita. Kita yakin bisa melaluinya. Nah, pelaksanaan kuliah online, ya, jadwalnya, dosennya, kuotanya, sistem informasinya kita siapkan semuanya, ya. Kan setiap komitmen kuota akan ditanggung, sistem informasi sedang dibangun, ya. Komputer, laptop sedang dibeli, ya, terutama untuk di kemahasiswaan, ya. Tinggal sekarang kalau hardware sudah, software sudah, tinggal brandware nih, manusianya. Nah, satu yang harus dirasakan, ya, biar happy itu kuliah online, biar happy, tidak terpaksa, tidak sulit, tuh niatnya dulu. Niatnya harus lurus, mencari ilmu tuh untuk berharap ridho Allah. Maka jaga adab-adab di dalam majelis ilmu, ya. Kalau lagi kuliah online, tepat waktu, duduk yang sempurna, ada meja, berpakaian menutup aurat, tidak makan berat dan minum yang berasa atau berwarna, karena nanti bikin ngantuk, ya, bikin nggak fokus. Jangan rebahan, kan gitu, ya. Nyalain itunya, videonya, karena yang punya ilmu tuh bukan dosen dan bukan mahasiswa, tapi Allah. Kita minta sama Allah. Ya, intinya seperti itu. Kita bikin happy dan kita harus buktikan kepada masyarakat kualitas lulusan kita, kualitas kuliah kita tidak turun meskipun perkuliahan tidak secara tatap muka atau luring. Nah, kita akan melayani mahasiswa, ya, yang khusus memang harus ke kampus, kita akan layani terbatas memang, ya, karena mulai Senin kita juga work from home lagi biasa, tapi ada piket. Perpustakaan minimal dalam 2 minggu minimal, ya, seminggu sekali juga perpustakaan akan buka layanan. Cuman WA dulu, daftar dulu atau isi Google Form supaya tidak terjadi penumpukan, ya, paling maksimal 30 orang lah dalam sehari, ya. Silakan isi atau WA petugas perpus. Ya, tetap semangat, mudah-mudahan segera berlalu COVID ini dan kita bisa normal. Kualitas lulusan kita, kualitas kuliah kita tidak turun meskipun perkuliahan tidak secara
tatap muka atau luring. Nah, kita akan melayani mahasiswa ya yang khusus memang harus ke kampus, kita akan layani terbatas memang ya, karena mulai Senin kita juga work from home lagi biasa. Nanti tapi ada piket. Perpustakaan minimal dalam 2 minggu minimal ya, seminggu sekali buka perpustakaan akan buka layanan. Cuman WA dulu, daftar dulu atau isi Google Form supaya tidak terjadi penumpukan ya, paling maksimal 30 orang lah dalam sehari ya. Silakan isi atau WA petugas perpus ya. Tetap semangat, mudah-mudahan segera berlalu COVID ini dan kita bisa normal kembali ya. Tetap jaga suasana akademik di jiwa-jiwa ya, teman-teman mahasiswa dan mahasiswa. Saya kira itu ya. Ya, untuk kegiatan kemahasiswaan juga tetap bisa berjalan selama bersifat daring juga. Ya kita bersyukur dalam persoalan seperti ini ya, yayasan dan lembaga ya, tetap memberikan yang terbaik lah, terutama tadi untuk menunjang pembelajaran online. Terima kasih kepada UKM Jurnalistik juga, semoga tetap produktif ya, tetap berkarya ya. Hal-hal seperti ini jangan dilihat seperti sesuatu yang main-main saja ya. Ke depan itu jurnalistik, broadcasting yang apalagi sudah masuk ke medsos, mulai dipublikasikan di YouTube dan sebagainya, semuanya menjadi monetizing ya, semuanya bisa menghasilkan. Dan ini ajang kalian berlatih. Tidak menutup kemungkinan ya, di Subang ini belum ada misalnya YouTuber atau lembaga channel yang followersnya 1 juta. Mudah-mudahan UKM Jurnalistik punya cita-cita, punya target ya. Ada channel di Subang yang pertama kali menyentuh 1 juta adalah UKM Jurnalistik. Nanti yang kedua baru Tinta Hijau ya. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ya sobat. Acara pun berlangsung secara hikmat dan lancar dari awal sampai akhir acara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, selamat dan sukses kepada Akang Teteh semua atas gelar yang telah diraih. Semoga gelar dan ilmunya mendapat keberkahan, menjadi pribadi yang terus mengabdi, berkontribusi, serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, itu tadi keseruan dari Wisuda Terbuka Angkatan 18 tahun 2020. Saya Dina Ramaulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.